Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat Wahabi, ya, ya, yaitu agama Wahabi yang membuat kerusakan di muka bumi. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yufsiduna fil ardh ulaika lahumul la'nah. Dan kaum yang membuat kerusakan di muka bumi, merekalah yang mendapat laknat. Ya, dari ayat ini, ya, agama Wahabi, ya, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena agama Wahabi ini, ya, akan, ya, merusak, ya, prinsip dasar hukum Allah Subhanahu wa taala, prinsip dasar kemanusiaan. Apa itu yang akan dirusak? Pertama adalah hifdzun nafs. Ya, jiwa-jiwa yang tidak berhak dibunuh akan dibantai. Ya, di video saya sebelumnya saya jelaskan, ya, agama Wahabi terbagi dua, induk dan cabang. Yang induk ini bagian fatwa ini sesat, ini kafir, ini musyrik, ini bid'ah, ini halal darahnya. Sedangkan cabangnya, Wahabi cabangnya itu yang bagian mengeksekusi, membunuh, mengebom, menyembelih. Ya, di agama Wahabi akan merusak, ya, hifdzun nafs. Ya, kemudian yang akan dirusak, ya, kedua adalah, ya, hifdzul akal. Ini prinsip dasar hukum Allah yang kedua. Ya, akal. Ya, dengan adanya Wahabi apalagi sampai berkembang, ya, maka otomatis jatuhlah akal, rusaklah akal. Karena agama, akidah, manhajnya Wahabi ini akan merusak akal manusia. Ya, betapa banyak, ya, masyarakat di dunia yang akalnya sudah terdoktrin oleh akidah Wahabi, sehingga ngebom sana, membunuh sana. Ya, sudah akalnya udah nggak berfungsi lagi. Ya, sudah tidak munsif. Ya. Kemudian yang akan dirusak pula yaitu, ya, hifdzuddin. Ya, akan dengan adanya Wahabi apalagi sampai berkembang, ya, dengan bersamaannya itu jatuhlah Islam. Ya, rusaklah Islam. Kenapa? Karena agama Wahabi, ya, itu bertentangan dengan agama Islam. Semakin Wahabi berkembang, maka semakin jatuh pula lah Islam. Dari sinilah, ya, agama Wahabi dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena telah membuat, ya, kerusakan di muka bumi. Ini dalil pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, melaknat agama Wahabi. Kemudian dalil yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat agama Wahabi, ya, karena agama Wahabi telah berbuat zalim pada Allah Subhanahu wa taala dengan akidahnya, akidah tajsim, tasbih. Ini kezaliman yang luar biasa agama Wahabi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga zalim pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, di mana atas ucapan-ucapan Wahabi yang merendahkan kedudukan Nabi. Ya, bisa cek di YouTube-nya Ustaz Wahabi. Ya. Kalau nggak salah ada juga di video saya itu yang judulnya, ya, cewek jangan nonton. Ya. Zalim pada Allah Subhanahu wa taala, zalim pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, zalim pada kaum muslimin, kaum mukminin sedunia. Karena, ya, agama Wahabi mengecap kafir, mengecap musyrik, bid'ah, halal darahnya. Ya, zalim juga pada mazhab kaum muslimin, di mana agama Wahabi selalu berdusta atas mazhab yang lain. Ya, di agama Wahabi zalim pada Allah Subhanahu wa taala, zalim pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, zalim pada kaum muslimin sedunia, zalim pada mazhab, ya, kaum muslimin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-la'natullah 'alal zalimin. Ya, Allah melaknat orang zalim.
yaitu agama Wahabi. Dalam ayat yang lain, anna alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Balasan bagi orang zalim agama Wahabi, yaitu laknat Allah, malaikat semuanya, dan juga manusia semuanya. Ini dalil kedua, bahwa agama Wahabi mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil selanjutnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat agama Wahabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la'anal kafirin. Sebenarnya Allah melaknat orang kafir. Sedangkan agama Wahabi itu minal kafir. Apa buktinya? Apa dalilnya? Bisa cek video saya sebelumnya. Judulnya kalau nggak salah, Wahabi bukan Islam. Maka dengan ayat tadi, agama Wahabi mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kharijun 'anil Islam. Kalau dalam hadis sahihnya itu, hum yamruquna minad din, yamruquna minal Islam, melesat keluar dari Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di poin, di dalil yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melaknat agama Wahabi. Kemudian kesimpulannya, hukumnya melaknat agama Wahabi itu apa? Mubah, sunnah, wajib. Kalau dari segi akal dulu, dari akal dulu, dan akal bagian dari hujjah. Kalau dari akal itu amat sangat logis, amat sangat rasional, amat sangat bisa diterima. Melaknat agama Wahabi, melaknat setan, melaknat iblis, melaknat musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaknat musuh kemanusiaan. Itu amat sangat logis. Sebagaimana Allah melaknat, sebagaimana saya sampaikan di dalil-dalil tadi. Dari segi akal itu amat sangat logis. Kemudian dari segi dalil naklinya, apakah mubah, mustahab, wajib? Memang dalam mazhab Ahlus Sunnah, hukumnya melaknat setan, melaknat iblis, termasuk agama Wahabi, yaitu mubah, boleh. Bahkan ada hadis yang mengatakan Nabi melarang melaknat iblis atau setan, di hadis Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Abi Dawud. Cuma hadis tersebut harus lihat konteksnya dulu. Kenapa? Karena Nabi SAW juga melaknat di hadis yang lebih sahih lagi, melaknat iblis, melaknat setan, bahkan melaknat manusia yang memiliki sifat-sifat iblis, memiliki sifat-sifat setan. Jadi harus lihat konteksnya dulu, karena Nabi SAW juga melaknat, juga melaknat iblis, melaknat setan, bahkan melaknat manusia yang bersifat iblis. Bahkan di hadis Sahih Muslim kalau nggak salah, Nabi melaknat iblis 3 kali, al-anuka, bilaknatillah, sampai 3 kali. Aku melaknatmu hai iblis, dengan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari sisi ahlu sunnah jamaah itu mubah. Cuma saya mengambil pendapat ulama yang saya pegang, bahwa hukum melaknat agama Wahabi, melaknat setan, melaknat iblis, melaknat musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaknat musuh kemanusiaan, itu mustahab. Bahkan min afdhalil a'mal, di melaknat agama Wahabi, bagi saya itu mustahab, bahkan min afdhalil a'mal, bahkan bisa wajib hukumnya melaknat agama Wahabi itu jika tujuannya al-bara'ah min a'da'illah,
min a'da'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika tujuannya itu ya berlepas dari agama Wahabi, dari setan, dari musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Ya karena ya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu paket. Ya, ya, satu makom, ya, satu tempat, ya, ya. Bil bara'ah min a'da'illah, ya, bil bara'ah min a'da'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu paket, ya. Jadi nggak bisa Anda beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tapi satu sisi ya Anda ya, berteman dengan iblis, berteman dengan setan, itu nggak bisa. Ya, jadi ya al wilayah lillah, ya, itu satu paket dengan bil bara'ah min a'da'illah. Ya, jadi tidak bisa lepas. Ya, ya, kesimpulannya adalah ya, melaknat agama Wahabi, ya, hukumnya mustahab, bahkan min afdhali a'mal, bahkan bisa wajib. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.